Shalom saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh menikmati udara yang segar, itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau berkati setiap hati kami, Engkau pakai hidup kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 18-19. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Saudara, ayat tadi yang kita baca ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang berada dalam pembuangan. Mereka hidup dalam kelelahan rohani, rasa gagal, kehilangan arah. Dan Tuhan mengingatkan bahwa Dia yang dahulu membebaskan mereka dari Mesir ialah Allah yang sama yang sedang bekerja pada masa kini. Dan melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengajak umatnya untuk tidak terikat pada masa lalu, baik kegagalan maupun kejayaan, karena Tuhan sedang menyiapkan karya baru yang melampaui apa yang mereka alami. Saudara, dalam memasuki tahun yang baru, seringkali tanpa sadar kita masih membawa beban tahun yang lama. Mungkin seperti penyesalan-penyesalan, luka yang belum sembuh, harapan-harapan yang belum terwujud. Dan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berhenti memandang ke belakang, tapi mulai mempercayai karya Tuhan yang baru yang Dia persiapkan bagi kita. Saudara, di sini Tuhan tidak berkata bahwa masa lalu tidak penting, tapi Tuhan menegaskan bahwa masa lalu tidak boleh mengikat langkah hidup kita. Jika kita terus hidup dalam kegagalan dari kemarin-kemarin, kita akan sulit melihat pertumbuhan yang Tuhan kerjakan hari ini. Karena memasuki tahun baru adalah kesempatan untuk membuka mata iman dan menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Saudara, dalam memasuki tahun yang baru, mari kita berhenti hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Apapun yang terjadi tahun kemarin, keberhasilan yang membuat kita tinggi hati, maupun kegagalan yang membuat kita putus asa, mari semuanya kita lepaskan, kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Mari kita buka hati, kita bukakan mata iman kita untuk melihat karya Tuhan yang sedang bertumbuh dalam hidup kita hari ini. Jangan menunda ketaatan hanya karena kita belum melihat hasilnya. Ingatlah, Tuhan memanggil kita untuk melangkah dengan percaya, bukan menunggu keadaan menjadi sempurna. Dan di tahun yang baru ini, saudara, mari kita juga memperbaharui komitmen kita. Kita lebih sungguh mencari Tuhan dalam doa dan firman. Kita peka terhadap pimpinannya dan lebih setia menjalani setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kiranya setiap hidup kita menjadi jawaban iman atas firman Tuhan. Kita meninggalkan yang lama, kita mempercayai yang baru, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Dan Tuhan yang memulai sesuatu yang baru, Dia juga Tuhan yang menyertai kita sepanjang tahun ini. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Engkau berikan kami kesempatan untuk boleh memasuki tahun yang baru ini. Kami mohon Engkau terus menyertai, Engkau menuntun setiap langkah hidup kami. Kami sadar bahwa kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kiranya tahun yang baru ini kami boleh memperbaharui komitmen kami untuk boleh semakin dekat kepada Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.